Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam ubah-hura mama. Nah teman-teman, di video kali ini Bunda bakalan sharing lagi ke teman-teman semuanya. Jadi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Nah teman-teman, di video kali ini Bunda mau berbagi sedikit cerita awal mulanya Bunda bisa buka warung sembako ya teman-teman. Nah di sini Bunda mau cerita ya teman-teman. Jadi sebelum Bunda menikah dengan suami Bunda, itu sebelumnya Bunda kerja ya teman-teman. Nah setelah menikah dengan suami Bunda pengennya Bunda tuh di rumah aja, jadi nggak usah kerja lagi gitu. Dan memang awal kita nikah tuh kita fokus pengen punya momongan dulu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget setelah 4 bulan menikah Bunda dikasih kepercayaan sama Allah. Jadi Bunda tuh langsung hamil ya setelah 4 bulan. Dan setelah si Mas Gavin itu lahir, dia baru umur 2 bulanan gitu. Bunda di situ udah kepikiran teman-teman, misalnya di rumah sambil ngomong anak gitu ya, sambil ngurusin anak, kira-kira tuh sambil ada kesibukan apa lagi kayak gitu. Awalnya dulu Bunda pengen kayak jualan baju ataupun jualan perabotan kayak gitu ya teman-teman. Cuman Bunda pikir-pikir kalau misalnya jualan baju itu kayak harus ngikutin tren, karena kalau model baju itu kan pasti berubah-ubah ya teman-teman. Nah di sini Bunda tuh takut kalau misalnya nanti modalnya nggak cukup ya teman-teman, karena kalau misalnya baju misalnya yang lama belum habis dan udah keluar tren baru lagi kayak gitu, kita juga mau nggak mau harus ngikutin model atau tren terbaru ya teman-teman. Nah dari situ Bunda langsung berubah pikiran ya teman-teman. Jadi mikir lagi kira-kira tuh mau buka usaha apa yang kira-kira tuh bisa di rumah, bisa sambil jagain anak, bisa sambil ngurusin rumah, pokoknya intinya pekerjaan rumah juga masih kepegang semua kayak gitu ya teman-teman. Jadi di situ udah mulai kira-kira apa ya, usaha apa ya yang pokoknya yang gampang gitu ya teman-teman. Nah di sini langsung Bunda kepikiran untuk buka warung sembako gitu loh teman-teman. Nah di sini masih ada kebingungan lagi teman-teman. Nah kalau misalnya mau buka warung sembako dengan rumah yang minimalis dan juga tempat yang tidak memungkinkan ya teman-teman, karena posisi rumah di belakang dan juga di gang kecil juga teman-teman. Nah di situ juga mikirnya nanti bakalan ada yang tahu nggak gitu, ada pembeli nggak gitu, karena lokasinya juga yang nggak memungkinkan gitu ya teman-teman. Nah tapi di sini alhamdulillahnya ada dukungan dari suami. Jadi suami bilang udah dicoba aja dulu, kita kan nggak tahu namanya rezeki. Nah di situ jadi Bunda bersemangat lagi mencoba ya teman-teman. Nah di situ mulailah Bunda itu langsung ya udah kita coba aja untuk buka warung sembako dengan modal yang kita punya. Intinya modal segini dengan modal nekat juga ya teman-teman. Jadi dulu tuh karena memang pemula, belum tahu apa-apa gitu ya. Jadi dengan modal segitu ya udah bismillah aja gitu ya teman-teman. Nah, dari komen yang sering Bunda baca di kolom komentar, jadi banyak teman-teman juga yang pada tanya ya, untuk warung yang seperti Bunda sekarang ini dulu modal awalnya berapa gitu. Nah, di sini Bunda bakal jelasin ya teman-teman. Untuk modal awalnya dulu awal banget Bunda buka warung itu modalnya 6 juta ya teman-teman. Jadi 6 juta itu nggak langsung dibelanjain semuanya. Jadi memang Bunda pakai juga untuk pesan etalase dengan ukuran 1,5 meter ya teman-teman. Dan sisanya tuh baru Bunda belanjain untuk belanja warung. Dan belanjanya juga nggak langsung Bunda habisin uangnya teman-teman. Jadi dibelanjain dulu sekitar 2 juta kalau nggak salah ya. Dan dengan seiring berjalannya waktu udah banyak yang tahu kalau Bunda itu buka warung. Jadi udah mulai ada pelanggan gitu teman-teman. Jadi sisa uangnya itu Bunda buat nambahin barang-barang yang belum ada di warung, yang juga barang-barang itu ditanyain sama beberapa pelanggan Bunda. Jadi memang harus pelan-pelan ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang baru pemula pengen buka warung sembako, misalnya kalian punya modal 5 juta gitu, yaitu kalau bisa jangan dibelanjain semuanya ya teman-teman. Lebih baik bertahap sambil mengenali barang apa aja yang paling laris di warungnya kita. Jadi supaya kalau misalnya belanja itu barangnya cepat moving gitu ya teman-teman. Dan setelah warung jalan berapa bulan gitu ya teman-teman, Bunda udah mulai dapat cobaan-cobaan ya teman-teman, karena memang Bunda tuh awal jualan memang belum paham, belum mengerti, dan belum bisa kayak mengelola warungnya tuh kayak gimana, seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi intinya cuman modal nekat jualan aja kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini awal mulanya tuh cobaannya yaitu pasti teman-teman juga banyak yang ngalamin ya. Ya di bon ya teman-teman, karena kalau udah kena bon ya udah teman-teman tahu sendiri gitu ya. Dengan modal yang minim kita buka warung ya teman-teman, dan udah banyak juga yang ngebon gitu. Bunda pernah ada di titik kayak yang bingung mau belanja tuh nggak ada uang, juga pernah ngalamin ya teman-teman. Karena omset awalan Bunda buka warung itu juga belum banyak.
dengan omset yang paling banyak itu 400.000, kadang cuma dapat 300, 200 lebih kayak gitu. Dulu pernah ngerasain yang namanya mau belanja tuh uangnya nggak ada, tapi barangnya tuh pada habis teman-teman. Otomatis yang namanya kita jualan, lihat barang kita udah pada kosong itu rasanya sedih gitu ya teman-teman. Dan pas lihat uang yang ada di laci, yang ada di modal warung gitu, kayaknya kok nggak memungkinkan untuk buat belanja gitu, karena dulu itu Bunda cuman megang 100 lebih gitu ya teman-teman. Nah, untuk belanja uang segitu tuh dapat apa gitu, Bunda mikirnya kayak gitu. Jadi Bunda tuh belanjain yang benar-benar cepet laku aja gitu dengan uang yang ada gitu teman-teman. Nah, dari situ Bunda udah mulai sadar bahwa warungnya Bunda tuh udah nggak sehat gitu, karena memang udah bermasalah ya teman-teman, karena banyak uang yang di mana-mana belum kembali, tapi dagangan kita tuh banyak yang habis dan uangnya tuh nggak ada. Dan dari situ Bunda mulai berpikir untuk pasang tulisan di warung ya teman-teman, dan isi tulisannya itu bukan tidak menerima bon gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang udah ngikutin channelnya Bunda dari lama pasti tahu ya teman-teman, dan isi tulisan itu Bunda hanya menuliskan maaf tidak menerima janji, karena biasanya mereka yang pada ngebon itu pasti mereka kan janji ya teman-teman, karena biasanya tuh bilangnya bayarnya besok atau lusa atau kapan kayak gitu. Nah, di situ Bunda masih kayak menjaga juga gitu ya, takutnya nanti pada berpikiran yang gimana gitu. Jadi di situ Bunda tidak menuliskan maaf tidak menerima bon gitu, bukan, tapi maaf tidak menerima janji gitu. Nah, dari situ alhamdulillah banget para pelanggan Bunda itu pada mengerti dengan keadaan Bunda. Jadi Bunda juga ada beberapa kali kayak ngasih pengertian ke pelanggan Bunda untuk supaya tepat waktu ataupun mengerti keadaan Bunda yang hanya warung kecil gitu ya teman-teman. Nah, dan semenjak itu warung Bunda mulai kelihatan membaik gitu ya teman-teman. Jadi dari omset sudah mulai membaik dan pelan-pelan sudah bisa nambahin barang gitu. Jadi udah mulai kayak normal lagi untuk belanjanya gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti benar-benar nggak ada yang bon lagi tuh, nggak teman-teman, masih ada, cuman mereka tuh bukan yang niat datang untuk ngebon tuh enggak. Jadi kalau misalnya belanja mungkin kurang berapa kayak gitu. Pokoknya ada hikmah dari semua itu ya teman-teman. Intinya menyampaikannya dengan cara baik-baik gitu. Insya Allah pelanggan juga bakalan mengerti dan bisa memahami keadaan kita gitu ya teman-teman. Nah, dari situ pokoknya Bunda tuh belajar banyak hal ya teman-teman, dari kesabaran dalam mengelola warung dan juga ketelatenan Bunda dalam menyikapi beberapa masalah yang ada di warung gitu ya teman-teman. Dan sebagai pedagang, otomatis yang kita inginkan adalah supaya warung kita ataupun usaha kita bisa terus berkembang dan bisa bertahan ya teman-teman, karena yang namanya kita membuka usaha, otomatis yang kita inginkan adalah gimana caranya untuk mengembangkan usaha kita ya, siapa tahu nanti bisa buka cabang atau mungkin warungnya bisa semakin besar kayak gitu ya teman-teman. Dan semoga usaha yang kita jalani ini bisa bermanfaat buat orang lain juga gitu ya teman-teman. Pokoknya kita berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain, untuk pelanggan-pelanggan kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita gitu ya teman-teman. Nah, tidak terasa juga ini teman-teman, warung Bunda itu kan akhir tahun ini udah berjalan 4 tahun ya teman-teman, dan Bunda minta doanya dari teman-teman semuanya, semoga warungnya Bunda bisa terus berkembang. Dan Bunda doakan juga buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga dimudahkan segala urusan dan rezekinya ya teman-teman. Yang mau buka warung juga semoga disegerakan ya teman-teman, karena banyak banget yang bertanya-tanya di kolom komentar untuk buka warung itu modal awal itu butuh berapa dan harus gimana gitu. Jadi Bunda doakan ya teman-teman, semoga kalian yang mau buka warung, yang punya mimpi untuk punya warung sembako ataupun usaha apa yang lainnya, semoga disegerakan ya teman-teman, karena memang kalau misalnya kita di rumah dan sebagai ibu rumah tangga, warung sembako atau ya pokoknya yang bisa di rumah itu memang bermanfaat banget ya untuk kita yang sebagai ibu rumah tangga. Pokoknya semangat selalu ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu menonton video-videonya Bunda. Sehat selalu. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obah ora mama.